AC bus cuman dua yang paling bagus di Indonesia ini setauku ya, bagus karena umum dipakai orang, Thermo King sama Nippo Denso. Itu aja. Akap lah, Mas Rian pegang akap. Apa tuh? Iya, aku nggak ngurusin wisata. Akap aku cuma ngurusin patas, akap. Dah, akap sama patas yang ada di divisiku. Single glass apa double glass, Mas? Untuk saat ini gue masih ke double glass karena market masih ke arah double glass. Bu Saryanto nggak ada yang body Evaluator? Ada. AKDP 2002 Cimone Cikarang gagal, terus langsung lari ke akap. Iya Mas, ngalamin dulu jualan tiket, zaman dulu susah jualan. Iya, makanya kalau ada perusahaan-perusahaan baru sulit untuk berkembang, ya karena itu kita udah memulai itu semua. Orang-orang yang jaya sekarang, yang sekarang bisa berdiri tegak, yang jaya ya, yang benderanya udah di atas lah ibaratnya, mereka udah mengalami hal-hal sulit itu dari puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Sedangkan perusahaan-perusahaan baru memulainya sekarang, di saat semuanya udah serba mahal. Tuh, itu yang bikin berat pengusaha dulu sama sekarang. Mas, permajaan armada berapa bulan sekali? Kira beli kayak beli lontong sayur, beli bis berapa bulan sekali, berapa tahun sekali yang bener tuh. Mas, info persiapan armada mudik lebaran. Oh, bahagia banget. Udah nggak gue pikir Mas kayak gitu, udah apalan lah ibaratnya. Lebaran udah berapa belas kali lebaran yang gue urusin, udah ngatur berapa kali putar balikan lebaran, udah di luar kepala lah. Mas, kalau lewat tol dengan penumpang sedikit apa nggak mending lewat jalan biasa? Kalau lu lewatin jalan biasa, penumpang lu yang sedikit itu besok nggak akan naik bis lu lagi. Mana? Lu nyari penumpang apa nyari pelanggan? Rekor beli bis terbanyak berapa Mas? Pak Haji itu sebelum pandemi biasanya beli 40-an, kurang lebih lah rata-rata segitu per tahun, tiap tahun. Mas, kenapa rembis gak cakram aja? Lu tanya ngomong sama bikin lah, masa nanya sama gua. Tanggapan sampean tentang PO Bus yang buka trayek baru terus berapa bulan off, apakah saking saya bermain? Bukannya gua dari dulu udah sering bilang gitu. Kalian aja kadang pada sok tahu sih. Udah gue bilangin, akap itu berat, panas. Nggak gampang. Entengan pariwisata, walaupun sama-sama berat ya. Gue nggak bilang orang usaha bis pariwisata itu gampang, nggak, susah. Tapi kalau dibandingin akap, puluhan kali lebih susah. Akap berkali-kali lipat lebih susah. Berat, lebih berat, lebih ngabisin duit, resikonya lebih gede, segala macam lah. Tapi kalau udah punya market kayak HR, kayak bis-bis yang udah punya market gitu ya enak. Yang susah kan nyari marketnya. Tapi kan susah nyari market era-era tahun 2010-2012 ke atas ini. Karena rata-rata kita semua dulu invest, terus jor-joran, ibaratnya promosi dan lain sebagainya. Itu kan di era-era semua nilai investasi masih kecil. Dulu era-era Pak Haji ngerintis bis, kita ngerintis bis 400 juta ibaratnya, udah dapat bis satu, karoseri Adi Putro, Mercy terbaru, AC jok komplit udah 400 juta. Sekarang 2 miliar. Dan harga tiket dulu sama sekarang nggak compare, nggak masuk akal. Nilai kenaikan inflasinya nggak sesuai banget sama harga tiket sekarang. Tuh. Makanya berat. Udah gitu kalau pariwisata keluar dari garasi, lu pasti dapat duit. Pariwisata itu setiap keluar dari garasi, kamu dapat uang. Akap enggak. Akap kebalikannya. Keluar dari garasi, lu udah keluar uang. Bukan dapat uang, tapi keluar uang. Lah dapat uangnya dari mana Mas? Ya nggak tahu, tergantung berapa jok yang laku ntar. Kalau minim, ya nombok. Berat. Apa yang bikin kamu percaya diri satu bis misalnya isinya 30? Gak usah banyak-banyak deh, targetnya 20 penumpang. Apa yang bikin kamu yakin dan pede kalau kamu bakal laku 20 porsi? Ya kan? Tapi keluar garasinya kalau wisata jarang lah. Jarang tapi kan nggak keluar. Ya kan? Lu nggak dapat duit tapi nggak keluar duit. Akap
lu keluar duit pasti belum tentu dapat duit. Berarti kalau wisata setiap keluar pool terus sesudah melaksanakan tugas, tugasnya langsung dibayar. Sebelum ngelakuin tugas sudah dibayar. Wisata itu sebelum keluar garasi pembayarannya udah lunas. Emang ada wisata yang bayarnya setelah perjalanan selesai baru dibayar? Nggak ada. Sewa bis semuanya dilakukan sebelum bis itu keluar garasi, bro. Lunas itu wisata. Sama-sama musiman, akap sama pariwisata, musim liburan sama musim mudik. Enggak juga. Itu tadi kuncinya, mas. Akap itu nggak bisa lu keluar seminggu cuma 3 kali doang, 2 minggu doang, nggak bisa akap. Akap harus jalan setiap hari, dan setiap hari lu harus keluar uang buat biaya operasional dia. Kita nggak ngomongin soal dapetnya berapa, karena belum tentu lu dapat duit. Tapi wisata kan lu keluar kalau ada orang sewa aja, enak kan? Mana ada perusahaan akap yang mau jalan seminggu 3 kali misalnya, nggak bakal bisa, nggak bakal punya market. Makanya akap itu walaupun penumpang 1, 2 pasti dianterin sampai tujuan. Kalau bis-bis yang bonafit, bis-bis yang punya market, yang udah gede, yang punya pasar, walaupun kadang isinya 4 orang mas, 2 orang, 1 orang dianterin sampai tujuan terakhir, bayangin tuh, lu harus ngeluarin biaya operasional misalnya 5 juta lah, dibagi 2 juta setengah, lu cuma dapat 200, berarti hari itu ketika lu bawa 1 orang, lu minus 2 jutaan. Bayangin, itu akap. Mas misalnya buat bis akap gitu, apa bisa mas sambil fokus pekerjaan lain? Orang usaha mana bisa sih mas disambi-sambi, fokus lah sama usaha kamu. Pede amat. Akap nggak bisa lu remote dari kantor. Lu mau jadi pengusaha kayak cukong-cukong itu, kayak orang-orang di luar segala macem, cuma ngeremot dari balik meja ngitung setoran doang, lihat perusahaannya jalan nggak? Akap buka libur doang gimana mas? Akap buka, kalau akap cuman kamu kalau misalnya pengen usaha akap terus bukanya cuma Sabtu Minggu Senin doang, nggak bakal ada namanya. Sama aja kayak bis rewu-rewu, kamu nggak bakal punya market. Kamu bisa nyari penumpang tapi nggak bisa nyari pelanggan. Yang kebakar bukan punya HR. HR kebakar gua kebakaran tuh 4 kali bener. Tahun 2005 tapi sasis doang. Cuman sasis doang dan itu bagian belakang doang bisa selamatin. Terus kebakaran belakang sekali, belakang doang atap. Terus 2 kali kebakar habis. Kalau kebakar habis gimana ya, hilang bis, hilang. Nggak dapat ganti rugi asuransi mas. Asuransi cair kan buat nutupin utangmu di bank. Bis itu masih asuransi kalau masih punya tanggungan hutang. Kalau udah lunas asuransinya selesai, udah nggak ada asuransinya. Makanya ketika bis itu masih angsuran, lu dapat asuransi, pencairannya berapa persen dari total harga awal, ya masuknya ke bank lagi buat ngelunasin bisnya. Hilang, udah DP lu hilang, tekoran lu selama ini hilang. Kalau udah lunas juga gitu, hilang bis satu. Makanya jangan gampang ngomong, orang enak aja ngomong bis asuransi. Emang yang asuransi diganti? Diganti bis gitu. Asuransi itu cuman kalau bis TLO mas. Jadi kalau kerusakannya di atas 80%, 75% baru diganti. Dan itu pun digantinya buat nutupin bank sisa angsuran lu, potong sisa angsuran. Nggak ada sisanya, minus iya, nombokin tetep. Sasis nggak bisa dipakai lagi. Kalau kebakar habis biasanya nggak bisa mas, karena layu dia. Udah alum. Cara orang tuh bajanya udah muda. Rugi dong mas, ya emang rugi. Pasti rugi. Salam dari Bandung, kapan buka jalur baru mas? Aku pengen ngerapetin Bandung nih. Mungkin entah akhir tahun, kalau kekejar sama target kuota armadaku ya akhir tahun ini udah bisa ngerapetin Bandung harusnya. Kalau enggak ya sebelum lebaran tahun depan.